Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lur, ahlan lur. Waras lah. Waras, alhamdulillah. Ya Pak Ente, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ya, apa kabar-kabar? Alhamdulillah. Ya. Kok ada yang beda gini lur sekarang lur? Beda apa nih? Menurut tasbih. Oh, tasbih ya. Lagi bulan Ramadan lur. Kita mulai menambah amal ibadah kita kan. Di bulan Ramadan kita harus banyak-banyak berbuat baik, beribadah ya kan. Karena kita juga tahu kan istilahnya ketika seorang muslim dia akan mendapatkan jaminan surga ketika dia melakukan 2 syahadat ya kan. Makanya anak memperbanyak untuk syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan anak pasti anak yakin anak akan masuk surga. Coba pikir sing kalem sih. Wong Islam iki akeh gak? Banyak banget guys. Iya. Ya. Ada enggak kira-kira orang Islam yang tidak berbuat baik? Ya, bukan ada sih sebenarnya. Tapi wadah banyak banget. Iya. Oke, sekarang ini. Orang yang Islam banyak enggak? Non Islam ya juga banyak lah. Apalagi kalau kita ngeliat di dunia ya, banyak Ya banget. pasti. Aman kan? Aman. Non Islam banyak juga kan? Iya. Ada yang berbuat baik. Ada juga. Terus siapa nasibnya mereka yang berbuat baik? Anggap ada orang bukan Islam ya, tapi dia bantu orang, ada orang nggak punya dibantu, kehidupannya diangkat. Coba. Iya sih. Sing tenang, pikir no. Kira-kira apa keyakinanmu mana itu? Sebenarnya ada yang berpendapat lur. Ada yang berpendapat bahwa sebenarnya surga dan neraka atau nasib daripada manusia Ya. itu bergantung pada Allah yang menentukan baik atau tidaknya agama dia Islam maupun tidak Islam. Maka Allah yang akan menentukan dia ini akan masuk neraka atau masuk surga. Oke. Bisa jadi mungkin orang yang Islam yang dia tidak berbuat baik dia bisa masuk surga, dan sebaliknya orang yang non muslim dia bisa dimasukkan surga. Kan enak ini kan? Sebenarnya gitu. Nah tapi gimana lur? Anak makanya takut, makanya kadang anak ragu, makanya sampai syahadat terus ini lur. Gimana menurut ente ini lur? Ya pasti gitu. Nggak mungkin lah Allah yang maha adil tidak melihat perbuatan baik dari orang yang non Islam dan juga tutup mata atas perbuatan buruk dari orang-orang Islam. Ini bukan ingin memojokkan jangan jadi orang Islam, enggak ya, tapi kita harus berpikiran terbuka bahwa memang terkadang kita tidak usah bahas orang lain, kita sebagai orang Islam kita tidak menjalankan norma-norma Islam. Iya, ya kan? Bahkan kita melenceng daripada. Kadang kita melenceng ya kan. Kayak contoh dilarang bohong ya bohong. Nah, iya kan, itu kan walaupun kita sebagai orang Islam, tapi kita tidak menjalankan norma-norma agama Islam. Nah, apakah kita bisa dapat predikat kita akan masuk surga? Nah, ya itu makanya kan kita harus terbuka bahwa bukan berarti kita Islam punya jaminan surga, dan juga bukan berarti non-Islam dia terjamin masuk neraka. Tidak boleh kita berpendapat seperti itu. Makanya kita harus tetap berusaha dan selalu memperbaiki diri. Gitu loh. Berarti Islam bisa masuk neraka dong? Ya siapa tahu. Aduh ya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke surga ya lur ya. Amin ya Allah. Amin. Kayaknya Pak ada orang masuk Islam maling-maling tok tapi terus. Lah. Seandainya. Iya. Boleh dilanjut nih lur? Boleh? Iya. Ini enggak kesusu kan? Enggak. Barangkali mau pulang dulu apa? Nyantai. Kan ada yang menunggu lur. Tidak seperti saya gini lur. Aduh lur. Insya Allah cepat ada yang menunggu habis ini ya. Amin lur, amin. Nah, terus ada yang berpendapat juga nih lur. Istilahnya kan surga ini, apalagi kita istilahnya hidup sekarang di zaman kita adalah umat Nabi Muhammad, dan kita meyakini sebagai orang Islam
bahwa surga ini diciptakan untuk Nabi Muhammad beserta umatnya, benar kan? Nah, Terus ada yang berpendapat nih, lantas gimana nasib daripada umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad? Apakah, nah ini anak juga langsung punya pikiran begini. Nah, terus ya opo rek? Sadurunge Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Adam dan semua nabi itu sebanyak itu, gimana nasib nabi-nabi dan umatnya? Apakah mereka masuk surga atau ya ini kan gimana menurut ente? ya gini. Jadi Islam itu kan sekarang menjadi agama yang identik dibawa oleh Nabi Muhammad, ya kan? Iya, betul. Bukan berarti nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu tidak membawa agama Islam. Hah? Nabi Musa di Al-Quran bilang wa ana minal muslimin. Ya enggak? Benar. Aku termasuk orang Islam. Nabi Musa yang bilang begitu. Padahal Nabi Musa ya kan sebelum Nabi Muhammad. Jadi maksud Islam di sini, Islam itu kan dari aslama yuslimu yang artinya berserah diri. Berserah diri. Maksudnya beragama Islam itu berserah diri kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Oke. Jadi sama, emang syariatnya beda ya, tidak sama syariatnya. Ada perbedaan bukan bertentangan, tapi semakin ke depan semakin terlengkapi hingga sempurna di Nabi Muhammad sampai akhirnya Allah meridhoi atau merelakan Islam sebagai agama. Sebelumnya bukan berarti bertentangan, tidak, tapi menyesuaikan zaman dan waktu. Oke. Contoh lur. Zaman Nabi Adam orang berapa? Yes, awal kan paling cuma Nabi Adam sama Siti Hawa sama anaknya, sekeluarga ya kan. Masa ada hukum masalah perang? Masa keluarga? Sama-sama ya ada kan? Iya. Ada hukum masalah suku atau etnis? Cuma satu suku, satu etnis. Iya. Nabi Adam. Nah, semakin ke depan baru semakin disempurnakan karena sudah mulai banyak ada hukum ini, ada hukum ini, ada hukum itu. Oke. Istilahnya dari setiap nabi, dari Nabi Adam, kemudian nabi selanjutnya sampai Nabi Isa, mereka istilahnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan untuk membawa syariat gitu. Kepada umatnya untuk menjelaskan gini. Hingga istilahnya sempurnanya adalah di Nabi Muhammad. Kan kitab-kitab mereka juga memberikan kabar gembira atas sebuah berita yang di situ mengabarkan kemunculan seorang Rasul di sana. Pokoknya Nabi Muhammad di situ. Iya, di semua kitab sebelum Nabi Muhammad. Dan semua syariat yang dibawa sama nabi-nabi terdahulu itu ada hal yang sudah pasti paten. 3 unsur yang sama, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Oke. Yang pertama tauhid pasti. Ketuhanan. Allah ketuhanan ya. Yang berhubungan dengan berserah diri kepada Allah. Ya. Terus adanya utusan Tuhan. Ada nabi, kalau bahasa kita nabi ya. Nabi. Ada utusan Tuhan. Bahasa umumnya utusan Tuhan. Utusan Tuhan ya. Oke. Yang bawa syariat tersebut sama ada ma'ad atau hari akhir, kehidupan setelah kematian. Jadi makanya kan kita kan bingung kan, takut tidak masuk surga kan. Dan itu kehidupan setelah kematian. Nah, semua agama yang dibawa oleh nabi-nabi atau semua syariat itu pasti ada 3 unsur ini. Jadi sama, cuman undang-undangnya, peraturannya mungkin ada plus minus karena ya kan waktu itu ya masih kayak zaman Nabi Adam ya, orang masih sedikit ya, mungkin ada hukum yang melibatkan orang banyak dan lain sebagainya. Dalam arti kata semua orang bisa untuk masuk surga dong. Tidak menutup kemungkinan ya, bukan semua orang. Maksud orang-orang yang istilahnya orang-orang yang layak, tidak harus paten orang muslim akan pasti masuk surga. Berarti bisa jadi orang non muslim dia yang berbuat baik atau orang yang tidak mendapatkan fasilitas untuk mustad'afin minal rijal wan nisa wal wildan bisa juga masuk surga. Bisa juga. Kalau gitu lur. Ya apa? Pokoknya istilah. Iya, pokoknya ya orang yang la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Orang yang dapat hidayah itu baru punya kemungkinan. Anak punya satu istilah nih. Ya apa? Surga ini ibarat SCTV. Apa maneh?
SCTV satu untuk semua. Iya. Masuk.